Tom Haye buka suara soal kans bela timnas Indonesia yang diyakini itu akan terjadi. Pemain keturunan Tom Haye buka suara soal kans membela timnas Indonesia. Gelandang bertahan 28 tahun itu menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi memperkuat skuad Garuda dan yakin hal itu akan terjadi suatu saat nanti. Hal itu diungkapkan Tom Haye. Dalam kesempatan itu, pemain berpaspor Belanda tersebut ditanya soal peluangnya bermain untuk timnas Indonesia suatu hari nanti setelah melihat ribuan permintaan dari netizen di Instagram pribadinya. Tom Haye dengan tegas menjawab dirinya terbuka dan senang jika mendapat kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan pemain SC Heerenveen itu yakin bahwa dirinya pasti akan membela skuad Garuda suatu saat nanti. Lebih lanjut, Tom Haye ditanya apa yang akan terjadi jika sudah menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Gelandang 28 tahun itu pun sudah mengetahuinya dan sadar akan risiko yang akan diterimanya nanti. Sekarang pertanyaannya, apakah PSSI tertarik untuk melakukan proses naturalisasi terhadap Tom Haye? Mengingat sang pemain sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Sejauh ini belum ada respons resmi dari PSSI. Satu hal yang pasti, Tom Haye merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini main bersama SC Heerenveen di Eredivisie alias Liga Belanda. Terkait naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI, dapat sorotan dari legenda Rulinere. Sepak bola Indonesia, Rulinere memberikan pendapatnya terkait program naturalisasi pemain yang tengah gencar dilakukan PSSI. Menurut Ruli, program tersebut secara tidak langsung mematikan motivasi dan mimpi anak-anak lokal yang ingin bermain membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, semenjak kedatangan pelatih Shin Tae-yong, PSSI cukup gencar melakukan naturalisasi pemain. Hal tersebut memang terbilang banyak dan membuat sejumlah pemain yang bukan naturalisasi pada akhirnya tersingkir dari skuad Garuda. Melihat kondisi itu, Ruli pun khawatir naturalisasi tersebut bisa mematikan motivasi para pemain muda yang saat ini tengah dibina untuk bisa menjadi pemain masa depan Indonesia. Sebab ketika latihan setengah mati, pada akhirnya PSSI justru lebih memilih naturalisasi pemain keturunan. Bagi Ruli, kehadiran pemain naturalisasi belum menjamin timnas Indonesia bisa berjaya. Namun ia pun menegaskan sejatinya ia tidak menentang program naturalisasi tersebut. Sebab bagi legenda timnas Indonesia itu, 1 atau 2 pemain naturalisasi boleh-boleh saja asal tidak terlalu banyak. Ia pun mengharapkan pemain naturalisasi yang direkrut harus yang memiliki level tinggi, karena jika tidak baginya untuk apa? Shin Tae-yong punya standar tinggi untuk isi pos winger timnas Indonesia, nuansa pemain abroad mendominasi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ingin main-main dalam memilih winger skuad Garuda. Sadil dan Struijk beroperasi sebagai winger kiri sementara sisanya ada di kanan. Menariknya, Shin Tae-yong terlihat mulai beradaptasi dengan kondisi timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki masalah lini serang yang kurang tajam. Beberapa kali pelatih asal Korea Selatan itu memberikan sorotan pada striker mereka yang dianggap kurang maksimal. Selain itu, perlu disadari bahwa persaingan striker lokal di Liga 1 cukup sulit karena klub akan memilih penyerang asing yang jadi tumpuan. Akibatnya, bermain dengan winger-winger cepat dan berkualitas jadi jalan tengah di antara masalah tersebut. Tidak hanya asal memilih winger, Shin Tae-yong terlihat fokus untuk memainkan pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Bahkan mayoritas pemain pilihannya saat ini berkarir di luar negeri atau sempat merasakan kerasnya sepak bola di Eropa. Dari deretan nama yang tersedia, Sadil Ramdhani bisa dibilang pemain yang cukup komplit saat ini. Membela tim asal Malaysia, Sadil mampu bersaing dan mendapatkan tempat reguler di timnya. 3 assist saat duel melawan PSM Makassar di ajang Piala AFC jadi bukti bahwa Sadil bisa kembali mendapatkan tempatnya di skuad Garuda.
Sadil sebelumnya mendapatkan kritik karena performanya yang cukup berbanding terbalik saat berada di klub dan timnas. Namun Sintayong masih memberikan kepercayaan dan dia jadi pemain yang diprediksi akan menempati tempat utama. Pemain lain yang siap mencuri tempat Sadil adalah Rafael Struijk. Struijk sebelumnya mencatatkan debut yang cukup manis bersama skuad Garuda. Salah satu keunggulan yang dimiliki Struijk adalah dia bisa bermain di beberapa posisi. Badai cedera mulai berlalu, dua pemain timnas Indonesia sudah pulih dari cedera. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bisa bernafas lega setelah pemainnya mulai pulih dari cedera. Ada tim khusus yang bertugas kejar Emil Audero dan Kevin Dix untuk bela timnas Indonesia. Emil Audero dan Kevin Dix masuk dalam radar utama incaran Sintayong untuk timnas Indonesia. Dua pemain yang berkarir di Eropa tersebut memiliki darah Indonesia. Mereka jadi nama-nama yang sering masuk rekomendasi agar bisa membela skuad Garuda. Namun hingga saat ini belum ada tindakan pasti kepada dua pemain tersebut. Hassani Abdul Ghani mengakui bahwa Emil dan Kevin adalah pemain yang jadi incaran Sintayong. Dua nama tersebut memiliki kualitas yang bisa membantu timnas Indonesia. Emil saat ini membela Inter Milan dan Kevin bermain untuk Football Club Copenhagen. Hassani tentu cukup paham dengan masalah naturalisasi. Dia merupakan sosok yang mengurusi kepindahan status WNI milik Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Saine Patinama. Masalahnya, baik Emil dan Kevin sampai saat ini belum menyatakan bersedia membela skuad Garuda. Menurutnya, hal ini jadi tugas Ketum PSSI Erick Thohir untuk melakukan komunikasi pada dua pemain tersebut. Jaringan Erick diharapkan bisa melancarkan rencana ini apalagi dia sempat menjabat sebagai Presiden Inter Milan. Menariknya, rencana mendatangkan Emil dan Kevin bukan hanya wacana. Bahkan ada tim khusus yang bertugas untuk melakukan pendekatan pada dua nama tersebut. Tujuannya agar mereka bersedia membela timnas Indonesia.